Pagi ini kita sama-sama bisa menjadi saksi dimulainya sebuah amanat baru yang diembankan kepada 13 orang pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saya ingin menitipkan beberapa pesan. Yang pesan ini ketika disampaikan sekaligus juga pengingat pada kita yang hadir di tempat ini. Semua yang berada di ruangan ini pernah merasakan pelantikan, pernah merasakan mengucapkan sumpah jabatan, dan pernah pula melakukan pelantikan. Karena itu, saya ingin pesan ini sebagai amanat untuk yang dilantik, sekaligus pengingat bagi yang menyaksikan. Pertama, pada semua, baca kembali RPJMD kita. Pelajari, pahami dengan amat baik. Yang kedua, baca, pahami dengan amat baik semua janji gubernur, wakil gubernur yang harus dilaksanakan di Pemprov DKI Jakarta. Ada 23 jumlahnya, dan itu harus kita laksanakan sama-sama. Yang ketiga, baca, pahami semua KSD kita. Lihat statusnya, pastikan bahwa yang menjadi bagian dari tugas Anda dilaksanakan dengan baik, dan ambil tanggung jawab. Artinya ambil tanggung jawab itu bila menyaksikan ada KSD yang belum terlaksana atau belum tuntas, dan sektor bidang yang Anda pimpin bisa kontribusi, maka jangan tunggu panggilan, tapi datangi, lakukan koordinasi dengan semua pihak yang relevan. Ini adalah pesan pertama, bahwa kita semua harus bergerak ke arah yang sama, dan arah itu ada pada dokumen-dokumen yang sudah ditetapkan dalam ketentuan kita. RPJMD, janji-janji, dan KSD. Itu sebagai visi. Kalau dibayangkan ini sebagai sebuah perjalanan bersama, maka ini rujukan untuk dituju bersama-sama. Jadilah pemimpin, bukan sekedar pejabat. Sudah tahu yang mau dituju? Arahnya, pegangannya ada. Kedua, jadilah pemimpin. Pejabat memiliki kewenangan, pemimpin memiliki kepengikutan. Itu dua sisi mata koin. Satu namanya leadership, satu namanya followership. Bapak Ibu ditetapkan sebagai pejabat, tapi tunjukkan bahwa Anda lebih dari sekedar pemegang jabatan. Anda adalah pribadi yang bisa diikuti, yang bisa dijadikan teladan, yang bisa dijadikan contoh. Tidak ada manusia sempurna di ruangan ini. Kalau tiap kita ditelisik, ketemu deretan kelemahan, ketemu deretan kekurangan. Bagian kita adalah tahu itu dan terus-menerus melakukan perbaikan. Pesan kedua itu, jadilah pemimpin, bukan sekedar pejabat. Bangun kerja tim yang solid. Buat seluruh tim Anda bekerja sebagai satu kesatuan. Ciptakan iklim kerja bersama yang sehat. Bangun suasana yang positif. Saya selalu pesankan kepada semua, jangan takut mencoba sesuatu yang baru, dan jangan pernah takut salah, tapi takutlah mengulangi kesalahan. Dan Bapak Ibu sekalian, Anda menjadi bagian dari tim yang berada di lingkar puncak kepemimpinan Pemprov DKI Jakarta. Bangun kolaborasi dengan tempat Anda memimpin, tapi juga
kolaboratif dengan kanan kiri yang menjadi jajaran Pemprov DKI. Saya sering memberikan analogi sebuah kereta kuda dengan kuda, misalnya 6 kuda. Kecepatan kereta kuda itu tidak ditentukan oleh kuda yang paling cepat, tapi ditentukan oleh kuda yang paling lambat. Bila ada 6 kuda, kecepatannya 40 km per jam, tapi ada satu kuda yang kecepatannya hanya 25 km per jam, maka kereta kuda itu akan berjalan 25 km per jam. Bukan rata-rata. Jadi, Bapak sekalian, jangan menjadi kuda yang lambat, yang memperlambat geraknya kereta kuda ini. Percepat, dorong, dan itu saling menghela satu sama lain, saling mendorong untuk bisa lebih cepat. Jadi bangun kerja kolaboratif di tempat Bapak Ibu pimpin dan kolaboratif dengan kanan kiri. Jakarta selalu menjadi pusat perhatian, selalu menjadi percakapan publik. Pelantikan ini pun akan masuk dalam banyak berita. Bapak Ibu boleh cek di tempat lain kalau ada pelantikan sebanyak berita Jakarta atau tidak. Dan masing-masing Bapak Ibu akan merasakan exposure itu. Oke? Hati-hati dengan tepuk tangan. Hati-hati dengan exposure. Hati-hati dengan pujian yang muncul di media. Hati-hati. Jangan pernah menganggap hebat hanya karena muncul menjadi berita-berita. Karena yang dibutuhkan di tempat ini adalah pekerjaan yang tuntas. Semua yang bekerja di tempat ini pasti ingat tahun lalu ketika pandemi dimulai. Saya sempat katakan, jangan berharap prestasi pandemi muncul dalam bentuk foto. Tidak ada. Karena 100 tahun yang lalu ketika terjadi pandemi, hari ini kita baca, tidak ada prestasi tunjuknya foto. Lihatnya apa? Grafik. Dan grafik itu cermin kerja keras. Ketika pandemi di Jakarta kemarin loncatnya vertikal, turunnya vertikal, semua orang tahu ini artinya apa? Kapasitas testingnya tinggi, kapasitas tracingnya tinggi, penanganan pasiennya cepat, sehingga naik cepat, turun cepat, tidak usah pakai foto. Bapak Ibu, kerjakan tugas Bapak Ibu dengan benar. Biarkan nanti sejarah yang mencatat bahwa Bapak Ibu di tempat ini bekerja dengan baik. Jangan fokus kepada keramaian kanan kiri, tapi fokus pada penuntasan yang nomor 1 tadi. RPJMD, janji, KSD. Fokuskan di situ. Karena pada akhirnya itulah tempat kita nanti akan mempertanggungjawabkan kepada semua. Bangun komunikasi dengan baik. Jelaskan apa yang dikerjakan dengan baik. Di tempat ini banyak bekerja, banyak berkomunikasi. Tidak cukup banyak bekerja, harus banyak berkomunikasi. Kerjakan kedua itu yang sebaik-baiknya. Apa yang nanti Bapak Ibu kerjakan di Jakarta adalah harus menjadi kebanggaan bagi keluarga. Setiap ambil keputusan di Jakarta, ingatlah bahwa nanti Anda harus jelaskan ini pada anak Anda dan anak-anak dari anak Anda. Di Jakarta akan ketemu dengan situasi sulit. Keputusan-keputusan tidak sederhana. Sebagian adalah keputusan tentang hal yang sesuai ketentuan. Sebagian adalah keputusan yang untuk kebaikan tapi ketentuannya belum tentu ada. Harus berani ambil keputusan, kompasnya apa? Hati nurani, prinsip moral, dan paling gampang takarannya apa? Takarannya Bapak Ibu bisa cerita pada anak-anak tanpa ditutup-tutupi. Jika Anda tidak bercerita pada anak Anda, pada istri atau suami Anda, atas keputusan Anda, ada sesuatu yang salah di sini. Kenapa? Tidak semua yang harus kita ambil keputusan itu punya pedomannya. Tapi ingatlah bahwa Anda kebanggaan keluarga. Anda rujukan keluarga. Buat yang di rumah bangga. Hari ini mereka mensyukuri atas amanat yang dititipkan di pundak Bapak Ibu. Tapi yang lebih penting adalah mereka mensyukuri saat Bapak Ibu menuntaskan amanat ini.
itu jauh lebih penting daripada saat Bapak Ibu diangkat di amanat ini. Ketika nanti Bapak Ibu memimpin, jangan lupa untuk selalu mendekatkan kepada Yang Maha Kuasa. Di balik semua kerumitan ini, di balik semua tantangan ini, ada Yang Maha Kuasa, yang Maha menentukan, yang Maha membantu, yang Maha menyelesaikan. Bapak Ibu sekalian, ingat itu, pegang itu. Laksanakan amanat ini dengan sebuah kepercayaan bahwa Bapak Ibu mendapat titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan Yang Maha Kuasa, yang dititipkan melalui proses seleksi, melalui proses pengambilan keputusan, dan akhirnya hari ini ada di pundak Bapak Ibu. Jalankan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan bagi semuanya yang ada di ruangan ini, kalau saya selalu sampaikan pada siapapun yang akan bertugas, 2 kata: impress us. Bikin kami kagum, bikin kami hormat, buat kami respect. Kerjakan itu, insya Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, Tuhan Yang Maha Pengasih memudahkan Ibu dan Bapak dalam menjalankan amanat ini. Terima kasih.